Janji di Masa Depan adalah lagu cinta yang lembut yang melintasi batas waktu. Ini adalah perjalanan tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang pilihan, pengorbanan, dan kata-kata yang tidak terucapkan. Di alam semesta ada banyak ruang seperti bumi, dan kita ada bersama. Tan Hong adalah orang yang mampu melakukan perjalanan waktu, tetapi dalam perjalanan terakhirnya, ia secara tidak sengaja kehilangan inti energinya. Menurut sinyal yang tersisa dari inti energi, itu ada di ruang ini dan dia tinggal di sini untuk mencarinya. Yi Xinan, seorang siswa musik yang ceroboh, menginjak sebotol air dan merobek baju Tan Hong. Dia mengulurkan tangannya, membuat dia berpikir dia membantunya, tetapi sebenarnya dia hanya ingin mengambil kembali potongan bajunya yang robek. Saat ujian, sang guru sedang mengamati murid-muridnya dari balik koran, lalu Yi Xinan adalah orang pertama yang menyerahkan kertas ujian. Dia keluar dari ruang ujian dengan sangat percaya diri dan membayangkan bahwa ketika dia menerima nilainya, guru itu akan memberikan angpau dan teman-temannya akan mengelilinginya dengan kagum. Tan Hong sedang duduk di piano dan ingat dengan jelas bahwa bajunya telah robek, tetapi adegan itu diubah menjadi dua orang yang lewat tanpa ada masalah. Ketika dia membuka lemarinya, dia melihat bajunya tidak robek sama sekali, dan Tan Hong bertanya-tanya siapa yang telah mengubah masa lalu. Yi Xinan sedang berjalan ketika dia tertabrak, menyebabkan semua dokumennya berhamburan dan dia jatuh ke pelukan Tan Hong. Kemudian tangannya menyala dan dia kembali ke ruang kelas. Begitu dia masuk ke kelas, gurunya mengatakan dia curang untuk ujian, kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan nilai sempurna. Dia bahkan memberikan dua jawaban untuk pertanyaan terakhir. Setelah itu, guru itu menugaskannya untuk membuat musik dan harus menyerahkannya dalam 3 hari, yang mengejutkannya. Kembali ke kamarnya, Yi Xinan membuat musik yang terdengar sangat unik, membuat dirinya berpikir dia ingin membalas dendam pada gurunya. Tapi dia sendiri merasa itu menarik. Ketika dia membuka jendela, dia melihat Tan Hong berdiri dan menatap Yi Xinan dengan penuh perhatian. Dia berpikir, apakah inti energi berhubungan dengan dia? Sementara itu, dia berpikir, apakah rambutnya berantakan sehingga dia terus menatapnya. Hari itu, saat menyerahkan pekerjaan ke guru, Yi Xinan kembali dengan wajah murung karena dimarahi oleh guru. Jadi sahabatnya menghiburnya, dan mengatakan bahwa akan sangat bagus jika dia bisa bepergian melalui waktu seperti di film, yang membuat kepalanya mengangguk. Yi Xinan pergi ke sudut untuk mencari cara untuk mengaktifkan cahaya di tangannya yang membantunya melakukan perjalanan waktu. Dia membaca begitu banyak mantra konyol yang dia buat, tetapi semuanya gagal. Yi Xinan memikirkan terakhir kali dia melakukan perjalanan waktu ada hubungannya dengan air, jadi kali ini dia juga mencoba menggunakan air. Dia mencuci tangannya dan menyiramkan air ke wajahnya, tetapi tidak ada efek, jadi dia berpikir bahwa dia harus membasahi seluruh tubuhnya, jadi dia mencari kolam untuk melompat dan hasilnya tidak ada yang terjadi dan dia melukai dirinya sendiri. Yi Xinan kembali dan bertemu Tan Hong sedang jogging. Dia melihatnya basah kuyup, jadi dia melepaskan bajunya untuknya dan pergi, membuat dia bingung dan terkejut. Tan Hong berada di ruang teknologi, melihat gambar dan mengingat setiap kali dia bertemu Yi Xinan, dia tampak bodoh. Robot mini itu melayang untuk membantunya mengambil inti energi kembali dan dia memikirkan cara untuk mendekatinya. Yi Xinan kembali ke kamarnya dan mengagumi kemeja itu ketika dia bertemu dengan sahabatnya yang menggodanya dan bertanya itu milik siapa. Ketika Yi Xinan mengatakan itu milik Tan Hong, Guanling sangat terkejut karena dia terkenal sebagai orang yang dingin. Guanling mengajarinya cara untuk mendekatinya. Pada awalnya, Yi Xinan mengatakan tidak perlu, tetapi kemudian dia bertanya kepada Guanling tentang rencana itu. Dia mengatakan pertama-tama dia harus mengembalikan kemeja itu, kemudian berteman secara online untuk lebih sering berbicara, kemudian mengunggah foto dirinya untuk menunjukkan pesonanya, dan akhirnya berkencan. Setelah mendengarnya, Yi Xinan langsung membayangkannya dalam benaknya, lalu duduk sambil terkekeh, tetapi tiba-tiba dia tersentak sadar dan berkata itu terlalu cepat. Tidak bisa. Keduanya membuka telepon mereka dan melihat teman sekamar mereka, Bai Tianyu, memposting bahwa dia ingin makan buah-buahan, dan kemudian seseorang mengetuk pintu dan membawa buah-buahan sebagai hadiah, jadi dia berpura-pura. Yi Xinan pergi mencari Tan Hong untuk mengembalikan jaket dan untuk berterima kasih padanya, dia mengundangnya untuk bergabung dengan lari musim panas atas saran Guanling, tetapi dia hanya mengambil tiket dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa menjawabnya. Tiba-tiba tangannya bersinar, Tan Hong bermimpi Yi Xinan menghilang dan pemandangan juga menghilang, lalu dia mengikuti aliran cahaya dan terbangun dengan terkejut. Di depannya ada seorang guru, dan kemudian dia berteriak padanya untuk keluar dari kelas, yang membuat seluruh kelas terkejut. Ketika dia kembali ke kamar, Yi Xinan merasa kesal dengan guru itu, tetapi Bai Tianyu tidak peduli dan hanya menunjukkan penghinaan terhadap orang yang dikejar Yi Xinan. Guanling masuk ke kamar tetapi sikapnya sangat aneh, ternyata dia juga akan jatuh cinta. Yi Xinan mengatakan terakhir kali dia lupa meminta kontak Tan Hong,
Jadi Guanling menunjukkan selembar kertas yang ingin dikirimkan Tan Hong kepada Yisinan. Tetapi untuk mendapatkannya, dia harus menyuapnya dengan makanan, jadi Yisinan harus memberikan sekantong keripiknya. Pukul 3 sore, mereka berdua bertemu di lapangan. Yisinan segera bertanya apakah dia bisa berteman dengannya di internet untuk tetap berhubungan, tetapi dia mengatakan dia tidak punya karena dia tidak punya teman. Ketika dia bertanya tentang orang tua atau kerabatnya, dia mengatakan bahwa orang tuanya tidak berada di dunia ini, yang membuat Yisinan salah paham. Setelah itu, dia tidak bertanya lagi, tetapi langsung mengambil telepon Tan Hong untuk berteman dengannya, lalu mengembalikannya kepadanya dan bertanya apakah dia bersedia pergi lari musim panas bersamanya. Tan Hong setuju untuk pergi lari musim panas akhir pekan depan bersama Yisinan, yang membuatnya sangat bahagia. Dia kembali ke kamarnya, tertawa-tawa sendiri, yang membuat Guanling bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Yisinan menjawab bahwa Tan Hong telah setuju untuk menjadi sahabatnya. Guanling mengira itu adalah pengakuan cinta yang berhasil, jadi Yisinan buru-buru menjelaskan bahwa dia setuju untuk pergi lari musim panas. Setelah itu, Yisinan juga membuat prediksi bahwa dia adalah seorang yatim piatu, membuat Guanling kembali menggodanya bahwa dia harus mencintai pria itu dengan sangat. Sementara itu, Tan Hong sedang memikirkan masa lalu yang diubah mungkin karena dia dan Yisinan melakukan kontak fisik dan inti energi mungkin ada di gadis itu. Tiba-tiba, keluarga Guanling datang ke asrama untuk mengemasi barang-barangnya dan mengatakan bahwa suasana hati Lingling tidak baik, jadi sekolah memberinya libur sementara, yang membuat Yisinan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bertanya kepada Guanling, tetapi dia tidak mau menjawab sama sekali dan hanya terus menangis. Setelah mereka berdua pergi, dari cerita Bai Tianyu, Yisinan baru tahu bahwa Guanling telah ditipu dalam cinta. Yisinan sangat menyalahkan dirinya sendiri karena akhir-akhir ini dia terlalu peduli dengan urusan Tan Hong dan tidak menanyakan kabar Guanling. Ketika Yisinan mendengar nama orang yang membuat sahabatnya sedih, dia segera mencari cara untuk kembali ke masa lalu untuk mengungkap wajah aslinya. Dia mencoba lagi menyiram air ke tubuhnya yang jelas-jelas tidak berhasil. Kemudian dia pergi ke tempat-tempat di mana sebelum dia melakukan perjalanan waktu dia melakukan hal yang sama, tetapi masih tidak ada yang terjadi. Akhirnya, dia terus berjalan sambil mengangkat tangannya. Arah manapun yang bersinar, dia pergi ke arah itu dan dia pergi sampai ke lantai paling atas. Tan Hong berada di ruang teknologi ketika robot melaporkan bahwa inti energi sudah dekat, yang membuatnya harus keluar untuk memeriksa dan itu memang dia. Karena dia terus melihat tangannya saat berjalan, Yisinan tersandung, jadi Tan Hong harus buru-buru keluar untuk membantunya. Mereka berdua bersentuhan, jadi Yisinan kembali ke masa lalu. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas ke lapangan untuk merekam video dua gadis cantik berkelahi. Karena orang yang dikejar Guanling agar dia tahu bahwa orang itu mencintai banyak orang, tetapi Lingling tidak percaya padanya, dan menganggapnya sebagai kesalahpahaman dan ingin bertanya untuk lebih jelas, yang membuat Yisinan tidak bisa berkata-kata. Tan Hong, dia telah mengidentifikasi benda yang dia butuhkan ada pada Yisinan dan mengikutinya kembali ke masa lalu, tetapi dia tidak boleh menyentuhnya sehingga kata-kata tidak dapat menghentikannya. Yisinan juga menyadari ada sesuatu yang aneh tentang Tan Hong. Yisinan berada di kamar menunggu Guanling, tetapi dia tidak kembali. Dia menerima pesan dari Tan Hong yang menyuruhnya turun, ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Dia akan menjawab akan segera turun tetapi berubah pikiran dan mengatakan dia sibuk. Guanling melangkah ke kamar dengan gembira, mengenakan syalwal merah di tengah cuaca panas. Ketika Yisinan bertanya, dia mengatakan bahwa syal ini dirajut dan diberikan kepadanya oleh Fang Lin. Sedangkan insiden dua gadis itu juga dijelaskan hanya salah paham karena mereka berdua menyukai Fang Lin, orang yang disukai Guanling. Yisinan mencoba membujuknya untuk sadar tetapi tidak berhasil. Bai Tianyu masuk dan mengungkap bahwa syal itu hanya barang yang dibeli dan Guanling pasti orang keenam yang menerimanya. Jika tidak percaya, cari saja di internet. Yisinan mencari dan itu benar seperti yang dikatakan Bai Tianyu, yang membuat Guanling tertegun, lalu dia marah karena ditipu, jadi dia melempar syal itu dan pergi. Yisinan menelepon Tan Hong yang berada di bawah untuk menghentikan Guanling. Ketika dia turun, dia melihat Guanling tidak sadarkan diri di kursi. Dia pikir Tan Hong menjatuhkan Lingling, tetapi ternyata dia pingsan sendiri. Hanran menyuruh Tan Hong untuk mengawasi Fang Lin yang sedang berjalan ke arah mereka, sementara dia membawa Guanling kembali ke kamar. Dia turun mencari Tan Hong, tetapi dia ditarik ke samping dan kali ini mereka tidak lagi melintas waktu saat bersentuhan. Sistem memberitahu dia bahwa terakhir kali dia terlalu sering menggunakan metode itu, jadi itu terkunci dan sekarang dia harus menciumnya selama lebih dari 3 detik untuk bisa melintas waktu. Tan Hong hendak mencium Hanran, tetapi dia melarikan diri untuk mengejar Fang Lin. Ketika pria itu mendekati mereka, dia menarik Hanran dan menempelkannya ke dinding untuk bersiap menciumnya, tetapi dia lari lagi, menyebabkan dia mencium langsung ke dinding. Mereka berdua mengejar sampai ke suatu tempat, kemudian Hanran meminta Tan Hong untuk menjadi kamera pengintai berjalan untuk membantunya mengawasi dia. Tan Hong mengikuti Fang Lin masuk, lalu seseorang di panggung memanggil nama. Untungnya, setelah memanggil satu nama berkali-kali tidak ada yang menjawab, jadi dia berpura-pura menjadi orang itu. Instruktur memuji dia tampan dan pasti banyak gadis yang mengejarnya, tetapi mengapa dia datang ke kelas manipulasi emosi, pasti ada masalah dengan pikirannya. Fang Lin duduk di sebelahnya dan mengakui bahwa
bahwa dia telah belajar di sini selama 2 bulan dan telah membuat banyak gadis tergila-gila padanya. Hanran yang berada di telepon juga mendengar semuanya. Dia melihat seseorang datang ke kelas paling terlambat dan hendak membuka pintu, mungkin orang yang sedang disamar oleh Tan Kong, jadi dia buru-buru berlari untuk mencegahnya, mengatakan bahwa dia adalah penanggung jawab pendaftaran kelas. Dan pelajaran hari ini telah dijadwal ulang, jadi dia harus kembali. Berhasil menipu anak itu, lolos dari satu musibah. Setelah berpamitan, anak itu kembali lagi untuk meminta cara menghubungi Hanran, yang membuatnya sangat cemas dan terpaksa beralasan bahwa baterai ponselnya habis. Berjanji akan bertemu di kelas besok dan berteman setelah itu, akhirnya orang itu setuju untuk pergi. Hanran mendengar mereka mengatakan bahwa mereka harus mengumpulkan ponsel, jadi dia terpaksa memutus komunikasi dan menunggu Tan Kong di luar. Dia keluar dan memberitahunya bahwa mereka mengajar cara berkencan dalam waktu sesingkat mungkin, membuat Hanran marah saat memikirkan Fang Lin menjadikan temannya sebagai eksperimen lalu menendang tangga. Hanran meminta bantuan Tan Kong dan dia setuju, kemudian hendak menciumnya, tetapi dia membungkuk karena kakinya sakit lalu pergi. Keesokan harinya Hanran mendandaninya dengan gaya keren agar sesuai dengan kelas itu dan memberinya perekam suara. Tetapi hari ini, orang yang asli dan yang palsu sama-sama datang ke kelas, jadi ketika nama dipanggil, keduanya menjawab dan akhirnya ketahuan. Karena Tan Kong sudah ada di sana sejak kemarin, orang yang lain dianggap palsu dan diusir keluar. Setelah keluar, anak laki-laki ini bertemu Hanran lagi. Dia tersenyum canggung dan melambaikan tangan, tetapi dia tidak peduli lagi dan pergi dengan marah untuk melaporkan ke polisi bahwa dia ditipu uang di kelas itu. Polisi datang dan menangkap semua orang di kelas itu, tetapi tidak menangkap Tan Kong karena dia memberikan bukti berupa perekam suara yang diberikan Hanran. Hanran memuji Tan Kong hebat, tetapi dia malah menyebutnya bodoh karena hanya dia yang bisa membantunya. Tidak semua orang seperti itu. Tidak perlu berpikir jadi melintas waktu lagi. Hanran terbangun tersenyum karena Tan Kong menciumnya. Untuk pertama kalinya dia tahu rasanya ciuman dan berpikir dia menyukainya. Hanran menoleh dan bertanya pada Guanling apakah dia bertemu Fang Lin akhir-akhir ini. Dia cemberut dan memintanya untuk tidak menyebut dia lagi. Sebelumnya ada seorang gadis yang ditipu uang dan cinta sampai logut, jadi anggap saja sebelumnya saya buta. Hanran yang mendengarnya bingung mengapa ada orang yang logut. Apakah karena dia melintas waktu sehingga mengubah masa lalu? Karena Tan Kong, robot memberitahu dia bahwa fungsi melintas waktu telah dibuka, tetapi ada kabar buruk bahwa karena gadis itu telah mengubah masa lalu. Oleh karena itu, sebagai hukuman sebelum kembali, dia harus mengambil kembali inti energi. Jika gagal, dia akan dihancurkan. Tan Kong dan Hanran pergi berkemah musim panas, tetapi dalam pikirannya, dia hanya memikirkan bagaimana cara mengambil kembali inti energi yang ada pada tubuhnya. Hanran mencoba memulai percakapan dengannya tetapi tidak berhasil. Dia ingin duduk di sampingnya, dia juga menghindar, lalu ada orang yang melompat duduk di antara mereka berdua, jadi tidak bisa berbicara apa-apa. Hanran yang naif mengira itu adalah reaksi malu setelah berciuman, sementara dia hanya memikirkan cara untuk mendapatkan kembali barangnya. Pada malam hari di tempat perkemahan, dia terus menatap Hanran, lalu bertanya apakah dia merasa panas. Jika iya, buka saja jaketnya, tetapi dia mengatakan tidak panas dan banyak nyamuk, jadi tidak perlu dibuka. Hanran mengira Tan Kong peduli padanya, tetapi ternyata dia hanya sedang mencari tahu di mana inti energi itu berada, dan dia memakai jaket yang terlalu panjang sehingga dia tidak bisa melihatnya. Tan Kong mengajak Hanran berjalan-jalan. Karena tidak banyak waktu, Tan Kong meminta Hanran menutup mata dan mengulurkan tangannya. Setelah itu dia memeriksa pergelangan tangannya. Hanran mengira Tan Kong sedang memakaikan gelang untuknya, tetapi ketika dia membuka matanya, dia melihat dia menangkap kunang-kunang yang bersinar dan memberikannya kepadanya, yang membuatnya sangat senang dan menganggap itu sangat romantis. Hanran juga mengeluarkan sebuah hadiah untuk diberikan, kemudian dia menyatakan perasaannya pada Tan Kong, tetapi dia menolak karena tidak ada niat untuk menjalin hubungan dengannya. Hanran bertanya apakah dia tidak menyukainya setelah dia membantunya, menciumnya, dan memberinya kunang-kunang, lalu Tan Kong menjawab bahwa dia tidak menganggap itu suka. Setelah itu Hanran menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya diri, lalu melempar hadiah itu ke tanah, tidak mau memberikannya lagi, dan pergi dengan sedih. Robot sistem muncul dan bertanya mengapa dia menyakitinya. Dia harus mengejarnya untuk mendapatkan kembali inti energi. Jika tidak, dia akan melemah dan menghilang. Tan Kong mengambil hadiah Hanran lalu bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia merasa sakit. Keesokan harinya, saat masuk kelas, Hanran melihat wajah Tan Kong dan langsung menarik Guanling pergi ke tempat yang jauh untuk menghindarinya. Tetapi dia tidak mengerti isyarat itu dan malah membawa buku-bukunya pindah untuk duduk di dekat mereka. Hanran hendak menarik temannya pergi ke tempat lain, tetapi guru masuk kelas dan menertibkan, jadi tidak bisa pindah lagi. Guru mengumumkan bahwa akan ada festival musik, jadi para siswa di kelas harus bekerja sama untuk berpartisipasi. Tan Kong tiba-tiba berdiri dan berkata ingin satu kelompok dengan Yi Hanran. Dia berdiri dan menolak, tetapi Bai Jianyu
malah mengatakan ingin satu kelompok dengan Tan Kong, yang membuat Hanran mengubah niatnya untuk berpartisipasi. Pada malam hari di ruang musik, Tan Kong memberikan Hanran lembar musik yang dia tulis, tetapi dia membantingnya ke meja dan berkata dia bisa menulis sendiri dan tidak butuh barang-barang darinya. Ketika Hanran pergi, Tan Kong merasa pusing karena energinya perlahan menurun, hanya tersisa 70%. Hanran mendengar suara piano, jadi dia masuk ke ruangan tempat Bai Jian Yu bermain. Dia berdiri dan bertanya pada Hanran bagaimana menurutnya lagu baru dari grup mereka. Berikan pendapat, yang membuat Hanran bingung karena dia satu kelompok dengannya dan Tan Kong, tetapi dia tidak mengetahuinya sama sekali. Hanran pindah ke ruangan lain untuk menciptakan musik tetapi dia tidak bisa memikirkan apa-apa. Jadi dia dengan marah meremas kertas dan membuangnya tepat saat Tan Kong masuk. Hanran berkata dengan kesal, bukankah ini pasangan baik Bai Jian Yu? Mengapa ada di sini dan tidak mencarinya? Tan Kong menjawab, siapa yang bekerja sama dengannya? Hanran memarahi dia, membuat semua orang bisa salah mengira karena dia. Tetapi ketika Tan Kong bertanya apakah dia marah, dia berbalik dan mengatakan, siapa yang mau marah? Dia hanya merasa orang seperti dia sangat buruk. Semua yang mereka berdua lakukan, dia sudah lihat. Mereka berdua, seorang pria dan seorang wanita, berada di ruangan yang sama. Tetapi Tan Kong menganggap itu hal yang normal karena hanya teman sekelas. Dan saat ini, bukankah dia dan dia juga bersama? Membuat Hanran kehabisan kata-kata. Dia memukulnya, tetapi dia menghindarinya. Lalu dia berbalik dan memaki dia Canan lalu pergi. Tan Kong tidak mengerti apa itu Canan, jadi robot sistem menjelaskan kepadanya bahwa Canan adalah orang bodoh yang tidak lebih baik dari sepotong kayu sepertinya dan mengumumkan bahwa energinya hanya tersisa 50%. Tan Kong teringat bahwa dia telah berkali-kali membuatnya marah. Bagaimana cara mengambil inti energinya? Hanra menceritakan bahwa Tan Kong memberikan lirik lagu kepada Bai Jian Yu yang membuatnya datang dan memamerkan kepada dirinya, membuatnya sangat tidak senang. Guanling mendengarnya dan mengatakan bahwa Tan Kong adalah orang yang dingin, mungkin tidak seperti yang Hanran pikirkan. Sementara itu, Tan Kong mencari cara untuk membuat Hanran bahagia kembali. Dia bertanya-tanya mengapa partitur musik yang dia tulis untuk Hanran ada di tangan Bai Jian Yu. Setelah menyelidiki, dia baru tahu bahwa saat dia menulis sampai tertidur, wanita itu masuk ke ruang musik untuk mengambilnya dan Yi Hanran melihatnya melalui jendela sehingga terjadi kesalahpahaman. Pada hari penghargaan, nama Bai Jian Yu dipanggil, dia dengan angkuh melewati Hanran dan naik ke panggung untuk menerima penghargaan saat sedang berpidato. Tiba-tiba cahaya menyorot lurus ke arahnya dan sebuah rekaman suara terdengar tentang percakapan Bai Jian Yu dan Tan Kong yang menunjukkan bahwa karya itu miliknya dan dia adalah penjiplak, mencuri untuk memenangkan penghargaan. Setelah itu semua orang menunjuk ke arah Bai Jian Yu dan mengatakan dia pencuri, sehingga dia tidak tahu harus menyembunyikan wajahnya di mana dan melarikan diri. Hanran menganggap itu adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Dia melihat ke arah Tan Kong, dia mengangkat perekam suara dan melambaikan tangan kepadanya, yang membuatnya mengerti bahwa dia telah salah menuduhnya, tetapi itu tidak bisa menebus luka yang dia sebabkan padanya. Selamat, Zobot Sistem muncul, mengucapkan selamat kepada King Kong karena telah menenangkan Han Yanran dan mendesaknya untuk segera mendapatkan kembali inti energi karena sudah hampir habis. Zobot tidak dapat mengurusnya lagi, jadi dia harus mencari cara sendiri. King Kong mengirim pesan untuk bertemu, mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Han Yanran setuju. King Kong mengajaknya bertemu untuk meminta maaf karena membuatnya kehilangan kualifikasi kompetisi. King Kong secara proaktif meminta maaf atas insiden Bai Jian Yu, membuat Han Yanran berpikir dia salah dengar. Dia juga mengakui bahwa dia telah salah menyalahkan dia. Karena permintaan maaf harus tulus, dia membawa hadiah untuk diberikan kepada Han Yanran, berharap dia akan menerimanya, yang membuatnya sangat senang sampai dia mengeluarkan buket bunga krisan. Senyumnya memudar sementara semua orang melihat mereka berdua dan tertawa. Ketika dia mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya dia memberikan bunga segar kepada orang lain, dia memarahinya karena berbohong dan pergi. Tetapi setelah beberapa langkah, dia kembali untuk mengambil bunga karena bagaimanapun juga itu adalah bunga yang diberikan. Setelah Zobot System menjelaskan bahwa bunga krisan diberikan kepada orang yang sudah meninggal, dia mengerti dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan lagi yang membuatnya marah. Setelah itu, King Kong terus mengikuti Han Yanran. Dia menyuruhnya untuk tidak mengikutinya lagi. Dia masih mengikutinya tetapi tidak mengatakan apa-apa, yang membuatnya marah dan pergi. King Kong merasa bahwa terus seperti itu tidak menyenangkan. Dia mengirim sarapan dengan pesan untuk Han Yanran, tetapi dari luar pintu dia melihatnya memberikannya kepada teman sekelas lain. Dia ketahuan berdiri di sana, jadi dia harus pergi. King Kong mengirim pesan menanyakan apakah Han Yanran akan datang ke lapangan basket nanti, tetapi dia menolak. Dia mengatakan dia harus pergi ke ruang latihan musik dan dia memujinya karena gaya musiknya yang sangat istimewa, yang membuatnya berpikir dia mengejeknya. Karena semua orang mengkritik komposisinya yang begitu buruk hingga tidak mau mendengarkannya, dia bahkan tidak membalas pesannya lagi.
Pada malam hari, King Kong mengendalikan drone yang membawa bunga mawar dan kertas berbentuk hati ke pintu kamar Han Yanran, tetapi dia menutup pintu dan berbalik, sehingga dia gagal lagi. Sementara itu, Bai Jianyu sekarang ditunjuk kemanapun dia pergi. Setelah dimaki-maki, pintu kamarnya juga ditempeli kata-kata hinaan dan cercaan. Dia mengirim pesan ke teman-temannya tetapi tidak berhasil, karena dia telah diblokir oleh mereka. King Kong mengikuti Han Yanran sampai dekat asrama wanita, sampai dia mengingatkannya, barulah dia mau kembali. Bai Jianyu mengejar King Kong, memarahinya karena berani menjebak dan menghinanya. Apakah itu karena Han Yanran? Dia mengatakan dia hanya mencari alasan yang membuatnya marah dan ingin membalas dendam pada mereka berdua. Karena merasa sangat tidak enak badan, Han Yanran memposting bahwa dia ingin menjadi laki-laki di kehidupan berikutnya. King Kong mengerti, jadi dia segera membawa keranjang untuk membelikannya barang-barang, dan karena dia tidak bisa masuk ke alamat asrama wanita, dia harus memanggilnya untuk mengambilnya. Han Yanran turun untuk menerima barang-barang itu, meskipun dalam hati dia sangat senang karena orang yang kaku seperti dia bisa melakukan hal ini, tetapi dia mengatakan dia tidak perlu khawatir, yang membuatnya berpikir dia gagal lagi karena membuatnya tidak senang. Dalam perjalanan kembali ke kamarnya, Han Yanran mendengar suara pertengkaran di kamar mandi, jadi dia pergi untuk melihatnya dan melihat Bai Jianyu ditampar dan dimaki oleh teman-teman lainnya mengatakan bahwa dia mencuri. 9 Han Yanran berpura-pura menyapa manajer asrama dengan keras agar para pembuli Bai Jianyu pergi, lalu dia berlari masuk untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Dia memegang kerah Han Yanran dan menangis, mengatakan bahwa sekarang seluruh sekolah membulinya. Dia berterima kasih kepada Han Yanran karena telah membantunya, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan membantu siapapun dan kemudian pergi. Setelah Han Yanran pergi, Bai Jianyu tersenyum, menunjukkan bahwa dia memiliki niat jahat. Sementara itu, King Kong diperingatkan untuk segera mencari cara karena energi hanya tersisa 20%. Dalam perjalanan, King Kong melihat Bai Jianyu berdiri bersama beberapa orang lain. Mereka berbicara tentang Bai Jianyu yang meminta mereka untuk memukulnya dengan sungguh-sungguh agar terlihat nyata, dan mengatakan lain kali mereka harus memanggil mereka untuk bekerja sama lagi, sehingga King Kong mengerti. Han Yanran, yang kembali dari kamar mandi, mendengar Bai Jianyu berbicara dengan kerabatnya di pintu bahwa mereka memaksanya untuk mendapatkan prestasi. Mereka tidak peduli padanya, membuatnya menjadi seperti sekarang, dibenci oleh seluruh sekolah. Mereka yang membulinya juga seperti itu, lalu dia menangis dan ingin mati saja. Han Yanran masuk ke kamar dan menghiburnya, mengatakan bahwa dia bukan tidak ingin berteman dengannya, hanya saja dia sulit diajak bicara. Dia sulit diajak bergaul. Bai Jianyu bertanya apakah Han Yanran bisa memaafkannya, dan Han Yanran setuju untuk melupakan masa lalu. Keesokan harinya, Han Yanran dan Bai Jianyu pergi bersama. Dia melihat King Kong datang dan langsung maju dan memegang lengan Han Yanran. King Kong memelototinya lalu memanggil Han Yanran ke tempat lain, mengatakan ada sesuatu yang ingin dibicarakan. King Kong mengatakan bahwa Bai Jianyu bukan orang baik, jadi jangan berada di dekatnya. Tapi Han Yanran tidak mendengarkan dan berbalik, jadi King Kong harus mengakui bahwa dia adalah seorang penjelajah waktu dan terakhir kali dia mengubah masa lalu, dia dihukum. Han Yanran bertanya apakah dia mendekatinya dengan suatu tujuan, dan dia hanya memiliki 10% energi dan tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih banyak, yang membuatnya berpikir dia adalah orang yang lebih jahat daripada Bai Jianyu dan pergi. King Kong hanya bisa menambahkan satu kalimat, hati-hati dengan Bai Jianyu, lalu dia roboh dan tidak sadarkan diri, membuat Han Yanran khawatir dan bergegas kembali untuk membawanya ke rumah sakit. Dokter bertanya apakah dia adalah keluarga pasien, dan dia mengatakan dia adalah teman sekelasnya dan dia adalah yatim piatu tanpa keluarga. Jadi dokter langsung berbicara dengannya bahwa mereka telah memeriksanya dengan sangat teliti, meskipun dia sangat sehat, tanda-tanda vitalnya sangat lemah. Jika dia bisa bangun hari ini, masalahnya akan teratasi, jika tidak, tidak ada harapan. Han Yanran menyalahkan dirinya sendiri karena telah memperlakukannya dengan buruk. Jika dia menjelajah waktu lagi, bisakah dia menyelamatkannya atau apakah dia akan membahayakan nyawanya? Apa yang harus dia lakukan? Bai Jianyu kembali ke kamarnya dan mendengar Han Yanran memutuskan untuk menjelajah waktu. Jadi dia menyadari bahwa dia memiliki kemampuan ini dan langsung mengikutinya untuk menjelajah waktu bersama karena dia ingin mendapatkan hadiah. Han Yanran berlari melewati guru, jadi dia dikejar dan disuruh kembali ke kelas untuk belajar. Bai Jianyu melihat itu, berlari keluar berpura-pura sakit agar Han Yanran bisa membantunya pergi. Berhasil mengelabui guru itu. Dia bertanya pada Han Yanran apakah dia benar-benar melihat pergelangan tangannya tadi dan mengatakan ingin menjelajah waktu, tetapi dia mengatakan itu hanya omong kosong. Bai Jianyu mengangkat pergelangan tangan Han Yanran dan tidak melihat apa-apa, jadi dia mengatakan dia akan kembali ke asrama lebih dulu. Han Yanran kemudian berlari ke kamar rumah sakit King Kong dan memegang tangannya untuk menjelajah waktu, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia bertanya mengapa dia mengatakan bahwa menyentuh tangannya akan membuatnya menjelajah waktu, tetapi sekarang tidak ada reaksi yang didengar oleh Bai Jianyu dari luar. Dia menunjukkan sifat aslinya dan memaksa Han Yanran untuk memegang tangan King Kong,
tetapi tidak ada yang terjadi. Han Yanran mendorongnya keluar, tetapi dia mendorong Han Yanran kembali, jadi dia jatuh ke King Kong dan menciumnya, sehingga dia berhasil menjelajah waktu kembali ke 3 hari yang lalu. Dia berlari keluar untuk melihat apakah King Kong baik-baik saja, dan dia baik-baik saja dan apa yang dia katakan tentang Bai Jianyu adalah kebenaran. Dia memutuskan untuk tidak berinteraksi dengan King Kong lagi agar dia tidak koma. Karena Han Yanran sudah tahu masa depan, dia langsung pergi ke pintu kamar mandi untuk melihat mereka berakting, lalu membuat suara agar mereka tahu itu dia. Setelah datang untuk menghentikan Bai Jianyu, dia dengan tenang masuk dan mengatakan dia hanya mencuci tangan dan mereka bisa melanjutkan. Sementara itu, dia marah karena dia masih harus membayar tetapi tidak mencapai tujuannya. Pada malam hari, dia terus menguntit Han Yanran kembali ke kamar untuk berakting, menelepon kerabatnya, tetapi Han Yanran sudah tahu dan hanya tersenyum sinis. Han Yanran terus berdiri di pintu dan tidak mau masuk, memaksa Bai Jianyu keluar untuk melihat, lalu dia dipuji olehnya karena aktingnya sangat bagus sehingga dia harus mengambil kelas akting daripada musik. Dia pura-pura tidak mengerti, jadi Han Yanran merebut teleponnya untuk membuktikan bahwa dia tidak menelepon nomor kerabatnya. Sehingga Bai Jianyu dengan marah merebut kembali teleponnya dan pergi. Han Yanran sekarang setiap kali bertemu King Kong pasti menghindar, dimanapun dia bertemu, dia menghindar, tetapi dia tetap ketahuan, jadi dia harus mencari alasan untuk segera pergi. Setelah itu, mereka berdua berada di perpustakaan, dan kali ini dia tidak bisa menghindar lagi, jadi dia berbicara dengannya. Han Yanran tidak bisa menahan air matanya dan menceritakan semuanya kepadanya. Dia tahu dia adalah penjelajah waktu dan setiap kali dia menjelajah waktu, dia akan dihukum lebih berat, tetapi dia koma, jadi dia ingin mencoba kembali secara egois. Dia benar-benar ingin dia sembuh. Selama dia sembuh, King Kong mengerti segalanya, mengatakan padanya bahwa dia bodoh, lalu dia bergegas menciumnya dan membawanya kembali. Han Yanran kembali dan masih melihat King Kong tidak sadarkan diri, jadi dia memanggil dokter dan keluarganya, jadi dia ditarik keluar untuk menunggu. Dokter keluar dan memberitahunya bahwa untuk sementara dia tidak bisa bangun dan ada risiko besar menjadi manusia vegetatif. Dia menyarankan agar dia sering berbicara dengannya, mungkin keajaiban akan muncul, yang membuat Han Yanran sedih dan tidak bisa berkata-kata. Han Yanran sedih dan tidak tahu harus berbuat apa, sementara King Kong berada di ruang sempit tertentu. Sistem memberitahu bahwa ini adalah ruang paralel yang menyimpan kesadaran ketika energi habis. Untuk kembali, energi harus pulih di atas 50% dan selama waktu itu tidak mungkin untuk keluar karena ruang ini sangat sulit dihancurkan. Untuk mengisi ulang energi, dia harus mengambil kembali inti energi yang diambil oleh pemiliknya sendiri dan sekarang energinya hanya tersisa 2%. Han Yanran duduk dan berbicara dengannya. Mereka berdua mengenang kenangan saat bersama. King Kong merasa sangat senang berada di dekat Han Yanran, mungkin dia sudah menyukainya. Han Yanran telah berada di kamar rumah sakitnya selama 10 hari, tetapi dia masih koma, dia mengulurkan tangannya ke arahnya. Saat itu, frekuensi gelombang inti energi dan energi penjelajah waktu sama, sehingga energinya berangsur-angsur pulih. Han Hien melihat pergelangan tangan berbinar dan berkedip seperti detak jantung lalu berlari memanggil dokter. Dokter memberitahu pasien telah sadar dan dapat keluar setelah beberapa hari yang membuatnya sangat senang. Tan tidak ingin turun dari tempat tidur, tetapi perawat menghentikannya. Setelah itu dia mengatakan dia memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Han Hien, tetapi dia terus menanyakan hal lain untuk menghindar lalu meminta izin untuk pulang lebih dulu karena dia sudah sehat. Dia tidak ingin melukainya lagi, jadi dia memutuskan untuk pergi. Tan tidak mengerti mengapa Han Hien seperti itu. Meskipun Han Hien berpikir mereka seharusnya tidak bertemu lagi, tetapi ketika dia tidur, dia diam-diam membawa makanan untuknya karena takut dia lapar dan tidak ada yang merawatnya. Tan jelas tahu tapi masih berpura-pura tidur sampai dia pergi. Lain kali dia membawa nasi lagi tapi meminta perawat untuk membawanya. Tan menemukan dia berdiri di luar pintu jadi dia memanggilnya untuk masuk dan juga mengatakan memaksanya untuk memberinya makan. Lalu dia merengek meminta dia untuk meniupnya juga. Han Hien diam-diam membawa apel ke dia lalu berjalan keluar dengan tenang, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih tahu meskipun dia membelakanginya, jadi dia memanggilnya kembali untuk membantunya mengupas apel. Tan tahu dia menyeberang waktu untuk menyelamatkannya, jadi dia semakin dekat dengannya, jadi dia tidak mengupas apel lagi, dan dia memasukkan seluruh apel ke mulutnya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia kembali ke sekolah dan Han Hien mengikutinya tetapi menjaga jarak darinya. Dia berbalik dan berjalan ke arah Han Hien dan mengatakan dia menyukainya. Tetapi dia mengatakan dia tidak menyukainya lagi dan pergi karena dia pikir itu akan menjadi yang terbaik. Setelah itu dia pergi ke sudut dan duduk minum bir murah dan mengerti bagaimana rasanya sakit hati. Ada seorang pemuda datang dan memulai percakapan dengannya. Nama orang itu adalah Ging Won, yang merupakan teman yang sebelumnya ditiru oleh Tan di kelas. Dia dan Han Hien berbicara satu sama lain dan mengetahui bahwa yang lain bukan orang jahat karena dia hanya datang sebagai mata-mata terakhir kali. Ging Won bertanya apakah mereka sudah putus?
Dia menjawab lagi bahwa mereka berdua pada dasarnya hanya teman biasa, tetapi dia harus mengakui bahwa dia sangat menyukainya. Gingwon sangat menyukai Han Hien sejak pertemuan terakhir. Melihatnya sedih, dia menepuk-nepuk bahunya sendiri dan mengatakan bahwa dia bisa bersandar padanya, tetapi Han Hien menolak dan pergi. Han Hien kembali ke asrama dan Quan Lin menemukan bau bir dan alkohol padanya. Jadi dia bertanya ada apa, dan BCH Tiem Fei mengatakan bahwa dia dicampakkan oleh Tan dan memandang rendah mereka. Tiba-tiba terdengar suara Tan dari halaman di bawah memanggil Han Hien untuk turun. Dia mendengarnya dan segera menutup jendela lalu naik ke tempat tidur. Tan kemudian mencari cara agar Han Hien menyukainya lagi. Pertama, tunjukkan sikap jantan. Melihatnya berlari di bawah hujan, dia proaktif memberikan payung kepadanya lalu pergi. Kedua, tunjukkan bakat musiknya kepadanya. Akhirnya, ambil hati dirinya dan minta bantuan. Quan Lin sangat mudah, hanya perlu memenuhi kebutuhan makan dan minumnya. Dia akan membawa Han Hien ke tempat yang perlu ditemui, lalu dengan alasan sakit perut, dia akan pergi dan menyuruhnya menunggu. Sementara itu, Quan Lin akan bersama yang lain mengatur faktor cuaca agar romantis. Akhirnya, Tan hanya perlu muncul seperti dalam film drama Korea. Tan duduk berbicara dengan Han Hien, dia berkata bahwa beberapa hari ini sangat tidak nyaman. Mengkoreksi karena telah melukai perasaannya, jadi Tan mengusulkan agar mereka bisa menjadi pasangan kekasih tanpa menyentuh, dan Han Hien tidak bisa tidak setuju. Tan berlutut dengan satu lutut dan berkata dia menyukai Han Hien. Apakah kamu setuju untuk menjadi pacarku? Han Hien bertanya apakah yang dia lakukan itu adalah melamar. Kemudian dia berdiri dan bertanya lagi apakah Han Hien setuju untuk menjadi pacarnya, dan dia juga bertanya apakah itu begitu langsung. Dan juga tidak bisa tidak setuju, kali ini Tan berhasil mengejar Han Hien dan dia merasa Quan Lin benar-benar bisa dipercaya. Sedangkan Han Hien memiliki pacar dari waktu yang berbeda, jadi dia masih bingung. Dia bertanya apakah dia bisa memberitahunya nomor angka, tetapi dia menolak karena menggunakan kemampuan adalah hal yang dilarang. Dia berbalik dan bertanya apakah dia punya banyak uang, dan dia bilang tidak. Jadi dia menyimpulkan bahwa semua yang ada di film itu adalah penipuan. Setelah itu, dia terus bertanya banyak hal kepadanya, seperti apakah dia bisa terbang, apakah dia punya sayap, dari planet mana dia berasal, dan lain-lain, bla bla bla, dan seterusnya. Han Hien dan Quan Lin berjalan-jalan tetapi dilamar, yang membuat Han Hien kehilangan saraf malunya. Bertemu dengan sepasang muda yang berdiri di samping satu sama lain, dia bertanya apakah mereka berpacaran, lalu mengatakan bahwa dia sudah dilamar dan mencubit pipi Quan Lin, yang membuatnya harus mengancam bahwa guru datang agar dia bisa kabur. Tan sedang bermain piano dan menerima pesan dari Han Hien yang mengajaknya makan malam bersama lalu mengajaknya menonton film. Dia tanpa ragu langsung setuju. Han Hien tiba di restoran 10 menit lebih awal untuk menunggu Tan dan mendesaknya untuk cepat karena sudah terlambat padahal belum waktunya janjian. Tetapi baginya, datang setelah dia adalah terlambat. Saat menunggu Tan, Gingwon kebetulan berada di sana, jadi dia berlari untuk memulai percakapan dengan Han Hien dengan senyum lebar, yang membuat Tan sedikit kesal saat melihatnya. Tan mendekati tempat Han Hien dan menyuruh mereka berdua untuk melanjutkan pembicaraan mereka, dan Gingwon mengatakan bahwa dia tidak akan mengganggu Han Hien dan pacarnya lagi. Sebelum pergi, dia mengucapkan sepatah kata yang tidak jelas asal-usulnya kepada Han Hien, membuat Tan merasa tidak nyaman dan bertanya ada apa. Tetapi dia berkata seharusnya dia bertanya apa yang ingin dia makan, mengapa dia malah menginterogasinya. Dia meminta maaf dan bertanya apa yang ingin dia makan, tetapi dengan sikap yang sangat tidak nyaman, dia perlu membuat Han Hien kesal juga lalu dia pergi dan menyuruhnya makan sendiri. Kembali ke kamar, Han Hien mengeluh kepada Quan Lin tentang sikap Tan, membuatnya kesal dan tidak ingin makan lagi. Mendengar itu, Lin Lin mengajak Han Hien makan karena tahu dia belum sempat makan apapun, sekalian mencari gosip. Han Hien tahu Quan Lin adalah yang terbaik dan bahkan berniat menciumnya. Tan memikirkan Han Hien yang berbicara dengan Gingwon dengan sangat gembira, yang membuatnya tidak senang. Robot sistem memberitahunya bahwa ini adalah kecemburuan dan menjelaskannya kepadanya. Quan Lin juga menjelaskan kepada Han Hien bahwa Tan cemburu, jadi tidak terduga. Han Hien tahu itu kecemburuan, jadi dia tertawa kecil. Hal yang Gingwon katakan dengan samar kepada Han Hien adalah tentang membentuk band dan Han Hien merasa itu sangat berguna untuk masa depan. Keesokan paginya, dia bangun sedikit lebih awal dan menerima pesan dari Tan yang menanyakan apakah dia masih marah, tetapi dia terus mengetik pesan dan tidak tahu harus membalas apa. Quan Lin turun dari tempat tidur dan bertanya apakah dia setuju dengan apa yang dikatakan Gingwon, tetapi dia masih ragu karena Tan tampaknya tidak menyukainya. Quan Lin menyuruhnya untuk memanggilnya juga, dan Han Hien menganggap itu masuk akal. Han Hien, Quan Lin, dan Tan semuanya ada di ruang musik dan wajah baru adalah Gingwon. Begitu dia muncul, Tan langsung membetulkan ikatan tangannya dan menatapnya dengan tatapan tajam, tetapi masih berkata tidak apa-apa. Quan Lin duduk sambil menguping cerita cinta mereka. Han Hien memperkenalkan Gingwon sebagai orang yang mencetuskan ide ini. Han Hien adalah orang pertama yang memainkan instrumen untuk menciptakan ritme bagi grup. Setelah itu, Gingwon bermain piano mengikuti iramanya. Tan yang melihatnya segera menyela dan bermain piano dengan cepat agar dia tidak bisa mengikutinya.
Lalu keduanya dengan gila-gilaan bermain seolah-olah sedang bertengkar. Tidak ada yang mau mengalah, wajah mereka terangkat ke langit-langit. Han Hien yang melihat ini tidak tahan dan berteriak agar mereka berhenti. Mereka harus tahu cara berkolaborasi untuk tampil, yang membuat keduanya saling menatap dengan marah. Selama waktu istirahat, Han Hien pergi bersama Tan dan bertanya mengapa dia tidak senang akhir-akhir ini, tetapi dia berkata tidak, dan dia hanya berkata oh tanpa bertanya lebih lanjut, yang membuat Tan merasa aneh. Dia menjawab bahwa sebelumnya selalu seperti itu, tetapi Han Hien mengatakan dia lebih suka dia bahagia, jadi Tan berusaha mengubah sikapnya di depannya agar menjadi lebih ceria dan mengajaknya makan siang. Ging Won muncul entah dari mana dan memanggil nama Han Hien. Jadi Tan mengingatkannya untuk memanggilnya kakak perempuan. Dia memberikan sebuah lagu kepada Han Hien, tetapi Tan merebutnya. Jadi dia pergi ke sisi lain untuk memberikan hadiah kepada Han Hien di depan Tan. Han Hien tetap menerima hadiah yang diberikan Ging Won di depan Tan, jadi dia berteriak di telinga Han Hien bahwa dia lapar dan pergi lebih dulu. Melihat ini, Han Hien mengucapkan selamat tinggal kepada Ging Won lalu pergi mengikuti Tan. Malam itu, ketika Han Hien sedang duduk mengedit lagu, Tan datang dan menyuruhnya untuk memberikan barang yang diberikan Ging Won kepadanya, lalu dia membuangnya ke tempat sampah, lalu memberinya yang lain berbentuk hati. Dan dia berpesan kepadanya bahwa di masa depan dia hanya boleh menggunakan barang yang dia berikan. Lalu mereka berdua duduk saling memandang dan tertawa. Keesokan harinya adalah pertunjukan band Han Hien. Dia dan Ging Won berdiri bersebelahan bermain musik dan bernyanyi dengan sangat gembira, yang membuat Tan sangat kesal, matanya berkilau seperti pisau. Di akhir pertunjukan, Han Hien berbalik untuk melihat Tan, sementara Ging Won melihatnya. Dia mencoba memegang tangan Han Hien, tetapi Tan masuk di antara mereka dan meraih lengan itu, dan seluruh band memberi hormat kepada penonton. Begitu tirai ditutup, Ging Won melepaskan tangannya sementara Tan menggosok tangannya seolah-olah sangat kotor. Di asrama, Han Hien bertanya kepada Quan Lin tentang bagaimana dia harus menangani hubungannya dengan Tan karena dia merasa dia tidak nyaman. Quan Lin menceritakan bahwa di atas panggung, tatapan matanya sangat menakutkan, seolah-olah dia bisa menelan Ging Won hidup-hidup. Kemudian seluruh kelompok mengajak untuk minum-minum. Han Hien mengumumkan sesuatu yang penting, yaitu mulai sekarang kelompok mereka akan dibubarkan. Ging Won langsung merasa sedih setelah mendengarnya. Dia frustrasi dan tidak mengerti mengapa. Iswanran mengatakan bahwa dia melakukannya karena jika dia tidak membuat keputusan seperti itu, seseorang akan berubah menjadi roh jahat dan bertengkar sepanjang hari. Jiang yang tampaknya mengerti dan hanya bisa minum dengan sedih. Iswanran dan King Kong berjalan pulang bersama. Dia mengantarnya pulang dan merasa jalan hari ini sangat pendek dan dia berjalan sangat cepat. King Kong dan Iswanran saling mengucapkan selamat tinggal, tetapi keduanya enggan berpisah. Keduanya saling memandang dengan penuh gairah, kemudian King Kong mendekat dan bertanya apakah dia menyukainya, yang membuatnya tersipu dan terbata-bata mengatakan bahwa dia menyukainya, dan akhirnya mereka berdua saling mengucapkan selamat tinggal. Di tengah malam yang damai, ada seorang pemabuk bernama King Kong. Dia terhuyung-huyung berjalan, membayangkan Yiswanran berjalan dengan tangan terbuka dan berlari memeluk serta mencium pohon lalu bersuah foto. Sementara itu, Yiswanran sedang bermimpi indah seperti dalam lukisan bersama King Kong, tetapi Quan Ling membangunkannya karena dia sedang menunggu di bawah. Quan Ling mengantar Yiswanran turun dan berkata bahwa dia harus berterima kasih padanya karena untuk menyemangatinya agar bisa bersamanya, dia harus mengkhianati temannya. Quan Ling hendak mengatakan lebih banyak tetapi Yiswanran mendorongnya kembali karena dia takut terlalu banyak bicara akan terungkap. Mereka berdua pergi berkencan, dia tidak menyangka dia tahu cara mengemudi. Dia mengatakan bahwa ini adalah mobil sewaan dan dia sudah belajar mengemudi. Apakah ada masalah? Dia mengingat saat naik bus dia mengira dia malu. Dia mengatakan saat itu dia belum mengerti cinta, tetapi sekarang dia sudah mengerti karena berkat dia telah mengajarinya banyak hal. Setelah itu, keduanya naik mobil dan pergi ke tempat yang ingin dituju King Kong. Iswanran sangat terkejut ketika King Kong membawanya ke sini. Itu adalah tempat di mana mereka berdua pernah berkemah bersama di musim panas dan dia telah membuat kesalahan besar di sini. Jadi kali ini dia ingin membawanya ke sini untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahan. King Kong hendak menciumnya, tetapi dia menghindar karena dia tidak bisa bersentuhan. Lalu dia duduk dan makan apel, dan dia mengambil apel itu dan melanjutkan makan di tempat yang dia makan lalu memberikannya kepadanya. Mereka berdua bersenang-senang, membuat bayangan hewan bersama-sama lalu membuat bayangan hati. Kemudian dia berbalik dan ingin menciumnya. Mereka berdua berjalan-jalan bersama, dia melingkarkan jaketnya agar dia tidak kedinginan karena mereka berada di gunung dan juga menyiapkan obat nyamuk untuknya. Iswanran melihat kunang-kunang dan menangkapnya. Mereka berdua berharap untuk bersama selamanya. King Kong menyuruh Iswanran untuk mengulurkan tangannya lalu dia memberinya hadiah yang pernah dia berikan padanya yang rusak, tetapi dia telah memperbaikinya kembali utuh. Dan dia mengatakan dia menyukai Iswanran lagi
lagi untuk menebus masa lalu, kemudian banyak kunang-kunang terbang dan menciptakan pemandangan yang indah. Di dalam tenda, Iswanran tidur sementara dia memandanginya sampai pagi dan melindunginya dari sinar matahari agar dia bisa melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba pergelangan tangan Iswanran bersinar, inti energi mencapai 100% dan secara otomatis kembali ke King Kong. Robot sistem muncul dan mengumumkan bahwa inti energi telah berhasil dipulihkan dan hitungan mundur 72 jam untuk meninggalkan ruang ini dan kembali telah dimulai. Iswanran bangun dan pergi keluar mencarinya, tetapi dia tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya, dan akhirnya dia menjawab bahwa dia harus segera meninggalkan tempat ini. Iswanran harus berusaha tersenyum dan bertanya kapan dia akan kembali. Dia mengatakan bahwa turis waktu tidak akan mengulangi ruang yang sama untuk datang. Iswanran bertanya apakah dia harus pergi lebih awal karena dia nakal dan menggunakan semua inti energinya terakhir kali. Dia menjawab bahwa perjalanan waktu kali ini sudah terlalu lama. Iswanran menyalahkan King Kong mengapa dia baru memberitahunya sekarang. Pada akhirnya, dia menganggapnya sebagai apa. Dia mengatakan dia membenci King Kong lalu pergi ke sudut, memeluk hadiah itu dan menangis terseduh-seduh hingga hatinya sakit. Iswanran kembali ke asrama dengan mata sedih yang menyembunyikan emosinya. Dia duduk tertegun sampai dia menerima pesan dari Jiang Yan yang menanya kabarnya. Dia tidak ingin menjawab karena dia hanya terus memikirkan King Kong. Tetapi ketika dia mengajaknya minum, dia setuju. Jiang yang berbicara dengannya sementara dia hanya terus minum anggur. Melihat itu, dia mengatakan kepadanya bahwa itu hanya akan membuatnya lebih sedih. Iswanran mengatakan apakah dia pernah mencintai seseorang dan mengerti perasaannya setelah mencintai, sehingga dia menyentuh luka hatinya. Karena cinta sepihak lebih menyakitkan, dia harus meminta maaf atas kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Iswanran berdiri dan tersandung, dan Jiang yang menahannya dan ada seseorang yang berdiri di sudut tersembunyi untuk mengambil foto mereka berdua. Setelah menahan Iswanran, Jiang yang hanya bisa dengan canggung menghiburnya. Bagaimanapun, bagi dia, menyimpan kenangan itu juga sangat indah. Lalu mereka berdua bersulang. Keesokan paginya Kuan Ling membangunkan Iswanran dengan tergesa-gesa karena ada masalah. Seluruh sekolah ditempeli foto Iswanran memeluk pria lain yang bukan King Kong. Dia segera berlari untuk melihat dan dengan marah mencopot semuanya, hendak pergi tetapi melihat King Kong, meskipun dia sangat ingin menjelaskan, untuk melupakannya dia hanya bisa pergi. Bertemu Bai Tianyu dia segera memprovokasi Iswanran, mengatakan bahwa dia genit, pagi dengan pria ini dan malam dengan pria itu. Manajemen waktu benar-benar membuat orang kagum. Kuan Ling melindungi Iswanran, dia menyarankan Iswanran untuk mencari Jiang Yan untuk mengklarifikasi masalah ini, tetapi dia mengatakan tidak perlu. Jiang Yan mencari Bai Tianyu dan menyalahkannya mengapa dia melakukannya. Dia ingin melaporkannya tetapi yang akan rugi hanya Iswanran. Bai Tianyu mengatakan bukankah kamu juga menginginkan hal yang sama? Dulu ketika Jiang Yan membenci mereka berdua karena kesalahpahaman dan bertemu Bai Tianyu. Karena mereka memiliki musuh yang sama, mereka bekerja sama, tetapi setelah menyelesaikan kesalahpahaman, dia tidak lagi ingin menyakiti mereka. Semua percakapan Jiang Yan dan Bai Tianyu telah direkam dan divideokan oleh King Kong. Dia sekali lagi menginjak kesalahan yang sama. King Kong memberitahu mereka berdua tanpa menyembunyikan apapun lalu pergi menyerahkan bukti kepada guru. King Kong, Jiang Yan, dan Bai Tianyu semuanya berada di ruang kepala sekolah. Setelah menonton video, guru menghakimi dua orang itu. Jiang Yan menjelaskan bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Iswanran. Foto-foto itu diambil dan disebarkan olehnya secara diam-diam. Dia tidak bisa membantah karena itu adalah kebenaran. Setelah itu, guru menyuruh kedua anak laki-laki itu untuk pulang sementara Bai Tianyu kali ini sekolah mungkin tidak bisa mempertahankannya lagi. Dia menyimpan dendam terhadap Iswanran. Bai Tianyu bertemu Iswanran dan mengatakan kamu pasti sangat senang, kan? Disukai oleh King Kong dan bahkan disukai oleh Jiang Yan dari musuh. Aku semakin membencimu. Iswanran mengatakan dia masih tidak menyadari kesalahannya dan selalu menyalahkan orang lain. Bai Tianyu mengatakan tidak ada satu kepingan salju pun yang tidak bersalah. Setelah mengetahui bahwa King Kong telah membantunya, Iswanran hendak mencarinya, tetapi Bai Tianyu menariknya dan bergumul di tangga. Ketika King Kong keluar, dia menyaksikan Iswanran didorong jatuh. Dia mencoba mengulurkan tangannya untuk meraihnya tetapi tidak sempat. Dalam situasi kritis, dia harus menggunakan kemampuan penghentian waktunya dan turun untuk menopang Iswanran meskipun itu adalah hal yang dilarang. Dia ingin dia sehat dan dia ingin menjadi orang yang dihukum, lalu menciumnya dan membawanya melintasi waktu ke masa lalu untuk melupakan segalanya tentang dia. Namun, itu tidak berhasil padanya karena dia mengingat setiap fragmen kenangan saat bersama King Kong dan tidak akan pernah melupakannya. Iswanran terus menulis nama King Kong di atas kertas, kenangan tentang dia terus berdatangan dan dia mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak melupakannya. Tetapi segala sesuatu tentang dia perlahan menghilang dari hidupnya,
menyebabkan air matanya jatuh tanpa henti dalam keputusasaan. King Kong dalam ingatannya perlahan-lahan, satu persatu, menghilang menjadi asap, meninggalkannya sendirian sehingga dia bahkan tidak ingat mengapa dia menangis. King Kong diberitahu bahwa identitas lintas waktu sebagai siswa bernama King Kong yang menggunakan kemampuan inti energi meledak sendiri, tidak dapat melewati ruang paralel lagi. Iswanran pergi ke pohon yang penuh dengan kenangan indah mereka berdua. Sekarang hanya tinggal dia. King Kong bertanya kepada sistem apakah Iswanran menderita karena kepergiannya. Sistem menjawab bahwa semua tindakannya di ruang itu telah dihapus seolah-olah dia tidak pernah datang ke tempat itu. King Kong berpikir itu bagus, dia tidak akan menderita lagi dan pergi. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kemampuannya tidak dapat menghapus kenangan yang dalam di hati Iswanran. Dia terus duduk melihat ke langit, membayangkan dia di sampingnya dan mengingat kenangan indah itu. Ketika dia mulai lupa, dia memaksakan dirinya untuk mengingat, terus memikirkannya, dan menunggunya kembali di tempat ini. Tidak peduli seberapa jauh, dia akan tetap menunggu.